Al-Mumtaz. ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم
مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin, a'azzani Allah wa iyyakum. Para jamaah sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan dalam taat kepada Allah Azza wa Jal, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita bisa mencapai ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini adalah kalimat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan ketika beliau mendapatkan peristiwa kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengucapkan ini. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, selalu beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saat ini kita duduk di majelis ilmu, itu merupakan nikmat kebahagiaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah amal-amal salih. Mudah-mudahan dari mulai kita salat maghrib, kemudian salat sunnah setelah maghrib, kemudian kita thalabul ilm, mendatangkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita para umatnya yang berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau dari mulai perkataan sampai tingkah laku. Mudah-mudahan nanti kita diberikan syafaat pertolongan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bermuajahah kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho atas pertemuan ini, dan mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, talabul ilm, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam taat kepada Allah melalui kajian ini, melalui majelis ilmu ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ingin menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ya harus dengan ilmu. Ya.
Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan peluang bagi kita duduk di majelis ilmu ini untuk mempermudah langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho atas apa yang kita lakukan saat ini, ya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kita dalam taat kepadanya. Amin. Allahumma amin. Tapi para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tadabbur Quran, ya, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, kata Allah. Apakah mereka semua tidak mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau mereka semua ini hatinya terkunci nih. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita tidak mau mentadaburi Al-Quran, ya, maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ayat ini am ala qulubin aqfaluha. Boleh jadi hati kita ini terkunci, ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau hati kita ini terkunci maka nurun minallah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ini sulit masuk. Ya, padahal ilmu ini adalah nur, ya. Hudan ini, petunjuk ini juga nur, juga cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita tidak ingin dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan cahaya sulit masuk ke dalam hati kita, maka kata Allah, yatadabbarunal Quran. Tadaburilah Al-Qur'an, ya. Taib, insyaallah pada kesempatan kali ini kita ingin mentadaburi surah Al-Fatihah, ya, karena ini merupakan rukun dalam sholat. Rukun dalam sholat, tidak ada sholat yang tidak baca Al-Fatihah. Intinya tidak sah sholat yang tidak membaca Al-Fatihah atau bacaan Al-Fatihahnya tidak benar. Ya, makanya seorang imam ini ketika dia membaca Al-Fatihah harus benar-benar sesuai dengan hukum tajwidnya. Ya. Salah satu hikmah kita sholat berjamaah itu, kalau misalkan salah satu jamaah atau imamnya sholatnya diterima, maka jamaah semua itu juga sholatnya diterima. Itu salah satu hikmah sholat berjamaah. Ya, kalau misalkan kita sholat sendiri, ruku kita salah, bacaan kita salah, ya naudzubillah tidak ada yang bisa menolong. Tapi kalau berjamaah, salah satu hikmahnya, kalau salah satu sujud seorang hamba diterima pada jamaah tersebut, maka kita pun akan diterima. Begitu juga ruku. Ruku kita nggak diterima nih karena bacaannya belum benar atau posisinya belum benar misalkan, ya. Tapi ruku yang lain, ya, saudara kita yang lain diterima, maka kita pun ikut diterima rukunya. Nah, ini bacaan Al-Fatihah juga merupakan rukun dalam sholat. La sholata, tidak ada sholat yang tidak baca Al-Fatihah, ya. Nah, makanya kita pelan-pelan membahas surah Al-Fatihah. Nah, para jemaah sekalian, Al-Fatihah ini turun di mana? Surat ini turun di Mekah, ya, Makkiyah, ya, sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah pembuka, ya. Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran. Al-Fatihah artinya pembuka. Jadi kalau misalkan saat ini kita banyak sekali mempunyai problematika dalam hidup, ya, masalah dalam hidup kita, entah itu masalah di keluarga, entah itu masalah di pekerjaan, atau entah itu masalah di masyarakat, di lingkungan, maka buka masalah itu, ya, tutup masalah itu, selesaikan masalah itu dengan Al-Fatihah. Banyakin nih Pak baca Al-Fatihah. Nah, ketika ada yang mengatakan banyakin baca Al-Fatihah, maksudnya apa? Banyakin sholat. Ya. Ketika kita memperbanyak sholat, maka insya Allah masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ringankan. Karena sesuai dengan Al-Fatihah tadi, pembuka. Ketika kita ingin memperoleh rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, buka dengan Al-Fatihah, buka dengan sholat. Makanya sebelum kita berangkat ke kantor kita, ke bisnis kita, pekerjaan kita, mulailah dengan sholat subuh, kan ya Pak, ya.
Nah, dari jam 4 ya saat ini subuh ya sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Ya. Bahkan ya ada sholat yang utama yang lebih afdol setelah sholat fardu adalah sholat tahajud ya. Afdolus sholah ba'da sholatil faridah sholatul lail. Keutamaan sholat seutama-utamanya sholat setelah sholat faridah, setelah sholat wajib adalah sholat lail, ya, sholat malam. Ya, karena ini merupakan 4 yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melakukan 4 ini, tadkhulul jannata bisalam. Masuk kalian semua ke dalam surga yang penuh dengan keselamatan. Yang pertama adalah afsyus salam. Afsyus salam, tebarkan salam. Jadi orang yang memperbanyak menebarkan salam kepada orang lain, menebarkan kedamaian kepada orang lain, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam. Jadi lisan kita menebarkan salam kepada orang lain, ya, menebarkan senyuman kepada orang lain. Jangan pernah menggibah orang lain, menghina orang lain, sombong, ya, sum'ah, ya, hasud dan seterusnya. Penyakit hati itu merupakan cara kita menebarkan kedamaian. Ya. Belum lagi tingkah laku kita, ya, harus menebarkan salam, menebarkan kedamaian. Ya, afsyus salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, memberikan makan orang lain. Ini merupakan ciri penduduk surga juga. Ya, memberikan makan kepada orang lain. Ya. Sering memberikan makan kepada anak-anak yatim, anak-anak du'afa, ya, dan seterusnya. Ini merupakan ciri penduduk surga. Ya, kemudian wasilul arham, menyambung silaturahim. Ya, ini juga penduduk surga nih. Ciri penduduk surga. Yang terakhir, yang keempat adalah wasallu billail wan nasu niyamun. Salat di malam hari ketika manusia yang lain sedang tidur. Setiap orang yang melakukan 4 hal ini, tadkhulul jannata bisalam. Kamu masuk surga dengan keselamatan, dengan kedamaian. Mudah-mudahan kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan 4 hal ini. Ya, taib para jemaah sekalian, yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Fatihah tadi adalah pembuka, ya, pembuka kesulitan kita, pembuka rizki kita. Memperbanyak salat itu merupakan pancingan, ya, pancingan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita ditunaikan hajat-hajatnya, diberikan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salat, ya, dengan memperbanyak Al-Fatihah. Tapi para jemaah sekalian, ya, ayat pertama dari surat Al-Fatihah ini, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini merupakan ayat pertama, ya, surat Al-Fatihah. Ya. Mau ketika Bapak jadi imam, mau dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, silakan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ismun di sini para jemaah sekalian, ismun ini adalah nama yang disandarkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ismun itu artinya. Ya, ismun artinya adalah nama. Ya. Nah, apa yang disandarkan? Allah. Bismillah. Allah. Apa itu Allah? Allah itu adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita mintai pertolongan, mintai perlindungan. Nah, itu tadabbur kata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala membuka nih kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bahkan membuka ketika kita buka Al-Qur'an, maka kalimat pertama yang kita temukan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa apapun aktivitas yang sedang kita lakukan ataupun yang ingin kita lakukan, maka mulailah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika kita keluar rumah, apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata
illa billah itu juga boleh. Illa billahil aliyil azim juga boleh. Ya, illa billah juga boleh, ditambahin illa billahil aliyil azim juga boleh. Ya, jadi apapun aktivitas kita, mulailah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan semesta alam, ya Allah kan Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, Ar-Rahman di sini para jemaah sekalian, Ar-Rahman kan artinya Maha Pengasih. Nah, Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa taala diberikan ke semua makhluknya. Itu Maha Pengasihnya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apapun kepada seluruh makhluknya. Entah itu dia beriman kepada Allah ataupun tidak beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan Ar-Rahman. Maka Allah akan berikan Ar-Rahman, pengasihnya Allah. Makanya kita jangan heran ketika orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan semua. Kekayaan melimpah, jabatan ada, ya, status sosial ada, dihormati dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala berikan tuh kepada semua makhluk. Bukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Itu Ar-Rahman. Ya, itu Ar-Rahman, tetapi berbeda dengan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Ar-Rahman Allah berikan kepada semua makhluknya, mau dia beriman ataupun enggak Allah berikan. Untuk apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Untuk apa? Untuk Allah berikan mereka semua apa? Istidraj. Ya. Padahal mereka tidak tahu, la ya'lamun. Ya. Kadang-kadang kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena ilmu kita, ya. Bukan karena ibadah kita, bukan. Ya. Tapi kadang-kadang orang tuh menyangka bahwa dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia soleh, karena dia bukan. Jangan pernah kita merasa demikian. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Hati-hati jangan sampai mengikuti perilakunya Qarun yang menyangka dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala karena apanya, Pak? Karena ilmunya. Qala innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Aku ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan yang sebanyak ini karena apa? Karena ilmu yang ada pada aku, kata Qarun. Nah, ketika beliau mengatakan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengazabnya dengan menenggelamkannya berikut hartanya. Kita kaya bukan karena kita mulia. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita mulia, bukan. Karena Allah yang mulia, karena Allah yang berikan rahmat. Ini hati kita harus dibersihkan. Kita diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita hina. Ya. Bukan karena kita tidak mampu, bukan. Ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hikmah yang luar biasa di balik itu. Bukankah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala tegaskan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, boleh jadi sesuatu yang engkau tidak sukai, yang engkau benci, wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu, boleh jadi sesuatu yang engkau sukai, yang engkau senangi, yang engkau cintai, wa huwa syarrul lakum, itu tidak baik bagimu, itu tuh buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian nih, kita semua ini tidak mengetahui. Nah, itulah para jamaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apapun yang saat ini kita alami itu semata-mata bukan karena kita, tapi semuanya kita kembalikan kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Ar-Rahman. Ya, berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ya, untuk orang-orang yang beriman saja, bukan orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Ar-Rahimnya Allah khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu Ar-Rahim. Ya. Jadi nanti di akhirat itu tidak berlaku Ar-Rahimnya Allah, penyayangnya Allah itu ya kepada selain orang-orang yang beriman. Ya. Itu tidak berlaku. Makanya nanti ketika di jembatan Shiratal Mustaqim, orang-orang yang beriman itu diberikan cahaya yang sangat terang sehingga dia mudah untuk melewati jembatan itu. Cara orang beriman. Nah, itu nanti akan ditemukan di tadabbur Quran atau di tafsir Quran nanti di surah Al-Baqarah ya, kalau kita nanti masuk di surat tersebut atau ayat tersebut. Nah, orang-orang beriman itu diberikan cahaya. Ketika dia belum belum melangkahkan kakinya, satu langkah saja Allah sudah menerangi itu. Jembatan itu. Ya, kalau kita orang beriman itu diberikan cahaya. Ketika dia belum belum melangkahkan kakinya, satu langkah saja Allah sudah menerangi itu. Ya, jembatan itu. Ya, kalau kita sedang di malam hari ya, mengendarai motor ataupun mobil, ketika lampu itu sudah terang, kita mudah aja jalannya. Gampang aja jalan. Ya, karena sudah terang di depannya sudah terang. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menerangi seterang-terangnya, yang membuat nanti orang-orang yang beriman mudah untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir jangankan terang, satu titik aja tidak ada penerangan di sini. Gelap semua itu orang-orang kafir. Ya. Tapi orang-orang munafik, ini orang-orang Islam juga ya, hati-hati nih. Kita juga hati-hati. Jangan sampai hati kita ini ada sifat kemunafikan. Ya, kalau orang-orang munafik Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah nanti diberikan cahaya. Nanti ketika sudah di tengah Allah redupkan. Diberikan cahaya lagi, redupkan lagi. Diberikan cahaya lagi, dimain-mainin sama Allah. Seperti mereka pun mempermainkan Allah di dunia. Ya kan? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Kemudian di ayat sebelumnya inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami ini mempermainkan, memperolok-olok. Ya, padahal apa? Allahu yastahzi'u bihim. Allah nanti akan memperolok mereka di akhir. Ya, ketika mau jembat Allah redupkan cahayanya sehingga pada akhirnya dia jatuh ke jurang neraka. Dia tidak bisa melewati itu orang-orang munafik. Ya. Makanya di dalam surah An-Nisa Allah tegaskan, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah nanti akan menipu mereka. Ya, di dunia mereka begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan balas nanti. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusayra'unan nas. Ketika dia berdiri untuk sholat, idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu berdiri sholat tuh malas-malasan. Ya, malas-malasan. Kusala yura'unan nas. Agar apa? Agar dia dipuji oleh manusia. Ini hati-hati Pak. Ciri orang-orang munafik ya, ketika dia sholat tuh malas-malasan. Ketika sholat dia malas-malasan. Kalau ada manusia dia, wah sholatnya udah masya Allah, lama sekali. Karena juga ada yang begitu, lama sekali Allah Akbar. Atau dan seterusnya ya. Kalau misalkan kita sholat sudah melihat manusia, maka hati-hati ada sifat kemunafikan. Kalau dia sendiri sholatnya cepat-cepat, ya kalau sholat di rumah cepat-cepat. Ya. Tapi kalau sholat di musola, ya inginnya lama dan sebenarnya terlihat khusyuk dan seterusnya. Ya ini hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala umpamakan orang-orang munafik dengan sholat tadi. Qom kusala yura'unan nas. Mereka ingin dipuji oleh manusia. Wala yadhkuruna Allah. Mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat kepada Allah
illa qalila, kecuali sedikit saja. Ya. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitulah tadabbur dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ar-Rahmannya Allah berlaku kepada seluruh makhluk, tapi Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan begini: tidak ada dua hal yang paling penting dari yang pertama, amanu billah. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya tidak ada yang terpenting kecuali dua hal ini. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wan naf'u lil muslimin, dan bermanfaat bagi orang-orang muslim. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita di hadisnya demikian. Jadi dua hal yang sangat penting, yaitu kita beriman kepada Allah dan kita wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, beliau menulis suatu kitab yang menjelaskan hadis ini. Ya, beliau tidak membahas panjang lebar tentang amanu billah. Ya, beliau tidak membahas panjang lebar tentang iman kepada Allah, tapi beliau membahas panjang lebar kepada kebermanfaatan kita kepada orang-orang Islam. Kenapa beliau tidak membahas amanu billah? Karena ini perkara ini sudah selesai. Ya, beriman kepada Allah itu sudah selesai. Jadi nggak usah bahas lagi Allah Subhanahu wa taala di atas, Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, udah nggak usah dibahas lagi. Ya, kita ingin Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hati kita, udah itu cukup. Ya, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita, udah cukup. Ya. Gak usah dibahas-bahas lagi misalkan ya perbedaan-perbedaan, ya. Karena itu udah perkara udah selesai. Ya. Mau kunut, gak kunut, gitu ya, udah selesai. Mau zikir di jahar, gak di jahar, itu udah selesai. Ya. Tapi wan naf'u lil muslimin, yang harus dibahas adalah kebermanfaatan kita kepada orang-orang muslimin, ya, kepada saudara-saudara kita. Itu yang terpenting. Kalau iman kan kita tasdiqum bil qalbi, kita meyakini dengan hati, ya. Wal iqra'um bil lisan, kita mengucapkan atau mengikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, kita beramal dengan anggota badan kita yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, ya. Tapi kalau wan naf'u lil muslimin, kebermanfaatan kita kepada kaum muslimin. Karena apa? Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain pun kata beliau, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Kita nanti tidak ditanya hablum minallah saja, ya. Hubungan vertikal kita saja kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ditanya itu, tapi kita juga akan ditanya hablum minallah horizontal kita. Hablum minan nas, ya. Kita berhubungan kepada manusia itu seperti apa? Ya, makanya ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya punya tetangga ini sholatnya masya Allah, puasanya masya Allah, ya, zakatnya juga, ya. Intinya hubungan dengan Allah yang luar biasa. Tapi dia tidak baik terhadap tetangga, sering menyakiti hatinya lewat lisannya atau lewat perabunya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Huwa finnar, dia di neraka. Ya, kemudian ada juga yang sholatnya biasa saja, ya, amal solehnya biasa saja, wajibnya dia kerjakan, gitu ya. Yang sunnah dia kerjakan, kadang ditinggal juga. Intinya yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Tapi dengan tetangganya luar biasa baiknya. Apa kata beliau? Huwa fil jannah, dia di dalam surga. Nah, inilah wan naf'u lil muslimin, kebermanfaatan kita kepada kaum muslimin, ya. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kedua, yaitu alhamdulillah rabbil alamin, ya. Di kalimat alhamdu
ketika ada alif lam, maka ini isim ma'rifah yang bermakna seluruh pujian, semua pujian itu lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda kalau hamdu. Ya. Kalau ada alnya, maka itu sudah pasti keseluruhan pujian pasti milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdu. Kalau dalam bahasa Arab dia isim ma'rifah. Ya, berbeda dengan isim nakirah. Ya, misalkan asy-syajar, pohon. Berarti pohonnya sudah jelas, pohon itu sudah diketahui. Ya, ma'rifah itu artinya diketahui, arafah. Ya, diketahui itu pohonnya pasti pohon itu. Tapi kalau syajarun, maka pohonnya banyak. Ada pohon pisang, ya, pohon apalagi lah, pohon durian dan seterusnya. Tapi kalau asy-syajaru pasti satu, entah itu pohon pisang berarti pisang semua, ya. Ya, pohon apalagi durian semua, pohon rambutan semua itu asy-syajaru. Ada alif lamnya. Ya, ada alif lamnya. Nah, ini alhamdu berarti segala pujian hanya milik Allah. Semua pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak dipuji itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita dipuji oleh orang lain, maka kembalikan kepada Allah. Kita mengucapkan apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan dari Tuhanku. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ini jangan dipraktekkan tadi apa? Kalau ada yang memuji engkau, maka ambil pasir, lemparin ke mukanya, ke matanya. Ya, beliau juga tidak mempraktekkan ini, gitu kan? Sama ketika di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna. Ketika istri-istri kita itu nusyuz, ya, nusyuz itu yang melakukan perbuatan yang kesalahan lah gitu ya, intinya kesalahan. Fa'iduhunna, maka suami harus apa? Fa'iduhunna, menasihati dulu. Kalau tidak bisa apa? Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan mereka nih dari tempat tidur, jauhi mereka dari tempat tidur. Kemudian yang terakhir apa? Wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Kalau udah nggak bisa tuh, ya dinasihatin nggak bisa, ya dipisah ranjang nggak bisa, maka wadribuhunna, pukullah mereka, tapi tidak untuk menyakiti. Nah, ini ayat ini Rasulullah pernah menasihatinya, pernah misah ranjang, tapi Rasulullah tidak pernah wadribuhunna, tidak pernah memukulnya. Makanya Nabi SAW ketika ada masalah dengan istrinya, maka beliau itikaf, ya, itikaf di masjid, di musola. Ya, begitu juga tadi, ya Ali. Ya, berkata itu bukan untuk dipraktekkan. Maka tadi sama wadribuhunna, Nabi tidak mempraktekkan untuk memukul istri-istrinya. Ya, tapi cukup sampai 2 tahap tadi. Dia menasihati, kemudian memisahkan ranjang ya dari istri-istri. Tapi para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah tadi yang maknanya adalah segala pujian, semua pujian kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, ketika kita mendapatkan kabar yang baik, ya, suasana hati kita yang sedang bahagia, maka ucapkan itu. Ya, kalau misalkan kita mendapatkan kabar yang kurang baik, ya, kita sedang sakit misalkan, gundah gulana, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli halin. 2 peristiwa yang berbeda tapi ngucapinnya alhamdulillah. Kalau misalnya kita mendapatkan nikmat, wajar kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi mendapatkan suatu musibah, ujian, ya, Nabi SAW mengajarkan kita juga untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadaku, ya.
Nah ini alhamdulillah. Rabbil alamin. Rabb arti adalah pemilik, ya, penjaga, pemelihara. Ya, makanya Rabbul Mal, ya, itu artinya adalah pemilik harta, bukan Tuhan harta, bukan, tapi pemilik harta. Nah, kita misalkan ada akad bisnis ya dengan mitra kita yang punya harta nih, punya modal 100%, maka kita disebut Rabbul Mal, pemilik harta. Nah, kalau misalkan si yang mengelola bisnis tersebut disebutnya apa? Mudharib. Ya, orang yang mengelola harta, mudharib, roba juga kan? Ya, pemilik harta. Makanya Rabbul Bait, pemilik rumah, ya, bukannya Tuhan rumah. Nah, Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Alamin itu bukan hanya kita, tapi selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk alamin. Selain daripada Allah semuanya alamin. Malaikat, jin, ya, itu alamin, ya. Hewan, tumbuhan itu alamin. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik semesta alam ini. Kita semua yang berada di dalamnya, langit bumi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun yang akan memeliharanya, menjaganya, yang mengaturnya. Nah, ini tauhid rububiyah kita nih harus ditekankan lagi. Karena alhamdulillahirabbil alamin ini masuk ke tauhid rububiyah kita. Ya. Sekuat mana kita menguatkan hati kita, meyakini hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini, ya, mengatur rezeki kita, ya, mengatur keluarga kita. Makanya titipkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang semoga solehnya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, kita sudah membahas sampai ayat yang kedua, yang mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi kita lanjutkan kembali di ayat-ayat yang selanjutnya, ya, karena sudah mendekati waktu Isya. Ya, jika ada yang ingin dimusyawarahkan atau ditanyakan, dipersilakan. Allah taala alam. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ustaz materinya. Mungkin sebelum Isya kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kalau tidak ada, karena nunggu Isya ya. Atau ada yang mau bertanya silakan Pak. Enggak ada ya. Mungkin bisa habis Isya mau lanjut ya. Oh ya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya ini menarik sekali ya, karena Al-Fatihah itu kan tiap dalam sholat apa namanya surat yang apa? Menurut saya yang paling buat kita itu sangat utama dan penting, apalagi di setiap sholat gitu. Maksud saya ada sisi sirnya di mana surat ini kayak dipinjamkan dari Allah ke kita gitu ya. Kalau kita lihat kan termasuk kita awal-awal itu kan besaran Quran, sangat rupiah Tuhanan, kemudian juga ada kalimat-kalimat yang sebenarnya itu kan firman Allah tapi itunya kita gitu, hasilnya kayak kita di ayat apa firman itu dipinjamkan ke kita gitu. Ada doa-doa yang menurut saya luar biasa dari semuanya gitu, dan itu kunci kalau menurut saya bukan hanya di sholat tapi itu juga bisa diamalkan di setiap waktu gitu ya, sebanyak-banyaknya ya di sholat. Nah, pertanyaan saya yang pertama, mungkin ada sisi yang ternyata itu sisi ada banyak doa di situ. Kemudian yang kedua itu tadi kan ada alhamdulillah itu kan apa namanya isim marifat ya, isim marifat apa segala puji itu ya. Tapi ada di Al-Fatihah itu sendiri kalau di terjemahannya itu kan bismi itu kan dengan menyebut apa, ada lagi nggak Ustaz yang mengatakan bahwa di situ itu kosam gitu kan, kayak sumpah atau atas penyebutan nama Tuhan atau demi Allah gitu. Jadi kita seakan-akan berhadapan atas kebesaran Allah. Iya. Mungkin bisa itu. Ya. Insyaallah jazakallahu khairan pada kesempatan. Pak Lulus. Ya. Pak Lulus namanya. Oh, Pak Lulus ya, Pak. Iya. Ya, Masya Allah, memang Al-Fatihah ini betul ya, merupakan karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala.
ya, yang Allah Subhanahu wa taala bahkan berikan di awal-awal ya, dalam Al-Qur'an ya. Itu Al-Fatihah, bahkan ketika kita sholat pun itu merupakan rukun ya. Kalau iftitah kan bukan rukun ya Pak. Iftitah rukun enggak Pak? Walaupun langsung baca Al-Fatihah boleh kan ya Pak ya? Tapi rugi ya Pak ya. Rugi nggak baca iftitah dulu ya Pak. Nah, ini merupakan rukun pertama dalam sholat Al-Fatihah, luar biasa. Dan merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka awali semua itu dengan pujian. Mengawali semua yang kita minta, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan pujian. Makanya dari ayat 1, 2, 3, 4 itu kan pujian semua. Ya, sampai 3 itu 4, sampai 3 itu pujian semua kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baru di ayat kelima ya. Minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan adab Pak. Adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus muji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya, kadang-kadang ini sebenarnya suka dipraktekkan sama anak-anak kita misalkan. Kadang-kadang nggak dikasih, dirayu gitu ya Pak ya. Oh baik, ayo baik ya, masya Allah gitu. Baru dikasih gitu kan. Nah, istri kita mungkin gitu juga, dirayu dulu suaminya, baru dikasih gitu kan. Nah ini mengajarkan kita juga ya. Kalau kita ingin hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka sebanyak-banyaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, ini merupakan penekanan kepada kita ya, Pak. Sumpah kepada kita. Makanya sumpah itu bukan hanya billah ya, bukan hanya tallah, wallah, itu kalimat-kalimat sumpah. Ya wallah, tallah, billah. Nah, itu kalimat-kalimat sumpah yang bisa kita ucapkan. Ya. Tapi kalau kita bersumpah atas nama kecuali Allah itu nggak boleh. Ya, kalau Allah kan boleh bersumpah. Walaili idza yaghsha, itu kan demi malam, wadduha demi waktu duha, wasyamsi dan seterusnya. Ya, tapi kalau kita ya harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seakan-akan menekankan kepada kita bahwa kita bersumpah nih dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, ya Maha Penyayang. Nah, ini menguatkan akidah kita lagi, Pak. Menguatkan akidah kita. Ya, menguatkan hati kita ini. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin hati kita ini kuat dulu, iman sama Allah. Karena ini merupakan miftahul jannah. Iman ini merupakan kuncinya surga. Ya, kalau kita tidak beriman, mustahil kita akan dapat surga. Ya. Wasilah surga, kunci surga itu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal-awal di Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala memperkuat dulu nih iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga apapun nanti masalah yang menghampiri, ujian yang menghampiri, iman kita sudah kuat. Ya. Kita minta tolong hanya kepada Allah. Enggak ada lagi kita minta tolong kepada yang selain Allah. Kenapa? Karena hati kita di awal-awal sudah digembleng sama Allah. Bahwa semuanya kita dengan nama Allah. Ismun, nama Allah Subhanahu wa taala yang disandarkan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pertama-tama mengucapkan apa? Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Karena ketiga nama ini mencakup seluruh nama-nama Allah, mencakup seluruh Asmaul Husna. Karena Allah gandakan. Makanya kita selalu Asmaul Husna kita baca. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, dan seterusnya. Itu seakan-akan mengajarkan kepada kita bahwa pengasih dan penyayang Allah Subhanahu wa taala itu mencakup nama-nama Allah yang lain. Bukankah Ghafur? Ghafur kan Maha Pengampun, ya kan ya? Maha Pengampunnya Allah apakah masuk sisi rahimnya Allah? Bukankah Maha Pengampunnya Allah itu masuk ke dalam kasih sayangnya Allah? Ketika kita diampuni sama Allah, maka kita
diberikan kasih sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal nama Allah Al-Ghafur ada kan di pertengahan itu Al-Ghafur. Ya. Kemudian Ar-Razzaq, ya, memberi rezeki. Apakah masuk ke dalam Ar-Rahman-nya Allah? Masuk, pengasihnya Allah. Jadi ya, 3 nama ini Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu mencakup keseluruhan nama Allah. Keseluruhan nama Asmaul Husna. At-Tawwab, yang penerima taubat. Kalau kita diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita diberikan rahimnya Allah? Diberikan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya perkuat kita, ya hati kita ini dengan Allah, dengan Ar-Rahman Allah, dengan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, ya sehingga nanti nama-nama Allah Subhanahu wa taala lain bisa kita bahas juga, karena di dalam Al-Qur'an selalu di akhir-akhir kalimat, akhir-akhir ayat, wa huwal azizul hakim, wa huwal ghafurur rahim, itu banyak sekali. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala membawa Ar-Rahman Ar-Rahim itu di pertama. Di kalimat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kebenaran pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan pasti datang dari diri saya pribadi yang muda ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Lus, ya. Dan kita semua diberikan keberkahan, diberikan keridhaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.